objektif bangsa, kondisi objektif bangsa membutuhkan Anies. Assalamualaikum, selamat berjumpa bersama Kerajaan 24 TV. Kali ini kita akan berdiskusi dalam forum perspektif. Kesempatan ini saya akan mengundang Saudara Fathuur Rahman Fadli, yang biasanya akrab dipanggil Pak Oong. Beliau ini adalah seorang akademisi, penulis, juga peneliti. Dan sebenarnya beliau ini adalah mantan wartawan media nasional. Oke, Pak Oong. Kali ini kita akan membahas seputar tentang tokoh-tokoh di dalam calon presiden. Tapi pada kesempatan ini, saya mengajak Mas Fathuur untuk mendiskusikan tentang sosok Anies Baswedan. Nah, jadi hal yang paling mendasar itu kan pertanyaannya, apa sih yang Anda pahami tentang Anies Baswedan? Mungkin dalam perspektif apa saja, terserah Mas Fathuur Rahman. Silakan. Baik Pak, selamat. Terima kasih ini diundang. Saya kok sering dimintai tanggapan soal Anies ya, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ulasan saya tentang siapa Mas Anies. Gitu. Kalau pertanyaan Anda, siapa sebenarnya Anies Baswedan itu kalau dilihat dari kepemimpinan gitu. Saya melihat Anies Baswedan itu memiliki talenta ya, memiliki talenta politik. Dia punya leadership yang kuat. Karena memang terbina sejak muda gitu. Karena pemimpin itu tidak bisa hanya ujuk-ujuk kata orang Jawa ya, lalu jadi pemimpin. Pemimpin itu sesuatu proses yang berkesinambungan. Ini menurut saya ya. Tidak bisa orang begitu besar dan terkenal lalu menjadi pemimpin, tidak bisa. Jadi pemimpin itu by proses. Gitu kan. Nah kalau kita melihat Anies itu sesungguhnya dia berproses gitu. Nah, tapi pada perkembangannya Mas Fathuur, kan banyak pihak, apalagi ada buzzer rupiah atau juga kadang-kadang banyak pengamat mungkin yang sudah terafiliasi kepada pihak di luar Mas Anies. Nah, Mas Anies ini kan diidentikan dengan politik identitas. Nah, ini kadang-kadang menjadi persoalan di tengah-tengah derasnya isu negativasi tentang politik identitas. Nah, menurut pandangan Mas Fathuur gimana ini? Kalau pertanyaan soal politik identitas itu, saya kok ini nggak serak lah, karena terminologi itu sebenarnya sesuatu yang absurd. Politik identitas sih, politik itu memang perjuangan identitas. Karena itu kemudian ada partai-partai politik. Jadi ada identitas, aspirasi-aspirasi yang kelompok, aspirasi-aspirasi golongan, aspirasi-aspirasi kelompok kepentingan itu terwadahi di dalam partai politik. Kenapa partai politik itu berbeda-beda dan banyak? Itu sebenarnya karena ingin memperjuangkan identitas yang mereka yakini benar. Jadi sebenarnya istilah itu absurd, tidak memiliki pijakan yang kuat secara konsep. Tapi orang banyak terpengaruh dengan istilah itu, dan kalau kita baca literasi dengan baik, dengan kajian yang mendalam, maka absurd sekali istilah politik identitas ini. Ya politik itu memang perjuangan identitas. Karena itu kemudian kemarin kan ada fenomena Partai Umat yang kemudian mendeklar dirinya sebagai partai politik yang mengusung politik identitas. Pak Amin itu kan profesor politik.
Saya tahulah pikiran Pak Amin itu. Jadi jangan ikuti istilah-istilah yang destruktif sesungguhnya. Itu istilah yang memecah belah bangsa ini. Nah, bangsa ini sebenarnya lahir karena adanya perbedaan identitas itu. Identitas kan banyak. Budayanya, bahasanya, suku bangsanya, macam-macam. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah bagaimana mensinergikan semua perbedaan-perbedaan yang berbasis identitas itu menyatu dalam kesadaran kita berrepublik menjadi satu bangsa yang namanya Indonesia itu. Jadi jangan ikut-ikutan. Istilah itu basi. Istilah itu sesungguhnya sudah mengalami inflasi. Kenapa? Secara konseptual distortif itu. Itu istilah yang absurd. Oke. Jadi saya bisa menangkap apa yang Mas Fatkur jelaskan tadi soal politik identitas. Jadi memang ketika ada isu atau opini politik identitas, sesungguhnya itu adalah bagian dari politisasi untuk melakukan destruktif atau destruksi terhadap identitas tertentu. Ya memang selama ini yang kita lihat adalah seperti itu. Nah, itu masih dalam perdebatan, dan justru dengan istilah politik identitas itu seolah-olah tidak ada pengakuan dari sub-sub identitas yang itu terlembaga dalam sebuah masyarakat atau terlembaga dalam sebuah negara, apa yang disebut dengan Bhinneka di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, Mas Fatkur. Nah, sekarang ini yang namanya pemilu itu, baik legislatif maupun pemilihan atau pilkada, apalagi pemilihan presiden, itu kan nggak lepas dari apa yang disebut dengan lembaga pertarungan-pertarungan atau proyek-proyek lembaga survei untuk mengukur elektabilitas masing-masing calon. Ya, kita berbicara dalam perspektif calon presiden. Nah, ini kan dinamis sekali. Tapi ada juga isu yang menarik bahwa di dalam survei itu juga ada yang berbayar. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda, Mas Fatkur? Oke, Mas. Kalau tentang survei, saya kira nggak perlu dirisaukan lah itu. Itu kan survei itu kan riset yang elementer ya, yang sebenarnya banyak biasnya. Jadi kalau Anies kemudian sampai sekarang entah benar entah tidak itu ya kan diletakkan dalam posisi yang ketiga, itu wajar-wajar saja. Karena Anies mungkin nggak pernah bayar tukang survei itu, gitu. Kalau bayar tukang survei itu mungkin nomor satu terus. Survei itu kan berbiaya mahal. Masa lembaga-lembaga survei itu bisa membiayai sendiri? Nothing. Mereka itu adalah para pencari makan juga, gitu. Karena itu jualan juga, gitu loh. Meskipun nanti kalau dikatakan begitu, saya dianggap tidak ilmiah. Ya silakan. Iya. Tapi kembali kepada kesejatian seorang intelektual, itu kalau kita mau melakukan survei, maka survei itu dari metodenya, dari pembiayaannya harus open. Dari siapa survei itu dipesan? Apa iya lembaga survei itu bisa membiayai dirinya sendiri sehingga dia bisa menghasilkan survei-survei yang objektif gitu? Betul. Dan perlu diingat bahwa gejala politik itu tidak bisa melulu dengan survei. Kenapa? Karena survei itu kuantitatif, sedangkan fenomena politik itu fenomena kualitatif. Nggak bisa. Ya. Itu kalau kita mau bicara tentang survei ya, survei. Karena itu Anies menurut saya dan timnya tidak perlu risau untuk melakukan terus pengenalan secara kualitatif, bukan kuantitatif. Anak bangsa ini sesungguhnya sedang membutuhkan kualifikasi, bukan kuantifikasi belaka. Kalau Anda baca buku tentang statistik bias, sesungguhnya statistik itu bias.
Apalagi para pensurveinya itu memiliki kepentingan, misalnya dibayari oleh kelompok tertentu, oleh oligarki tertentu misalnya. Bisa jadi survei itu bisa bolak-balik, besok up and down, survei itu bisa naik dan turun. Dan masyarakat ini, jiwa masyarakat itu kan berubah-ubah. Jadi politik kita itu masih tetap cair, jangan takut. Oke, jadi memang pada dasarnya survei itu hanya salah satu instrumen saja. Jadi memang sifatnya kuantitatif, itu betul, bukan kualitatif. Nah, sementara dinamika itu tidak bisa ditentukan oleh faktor kuantitatif semata. Nah, cuma begini, Mas Fathur, ini kan ada banyak ini calon-calon yang bertebaran, meskipun masing-masing belum fix karena belum ada yang daftar. Ya paling tidak secara normatif kan siapa yang sudah bisa diusung oleh partai yang memenuhi syarat meskipun belum daftar di KPU. Lah, masalahnya apa sih sebenarnya kelebihan Anies dibandingkan dengan calon-calon yang lain? Walaupun sebetulnya ini nggak bisa diukur juga karena calon yang lain belum ada. Ya silakan. Kalau Anda bertanya tentang apa kelebihan Anies, ya saya kan sudah menyampaikan dari tadi gitu. Kalau dibandingkan dengan yang lain kan belum ada, belum menjadi calon gitu ya. Yang baru resmi diajukan oleh partai-partai itu kan baru Anies. Yang lain kan belum. Jadi Anies tidak bisa dibandingkan dengan calon yang lain karena yang lain itu belum menjadi calon. Betul. Kan gitu, Mas. Ya kalau misalnya sudah dideklir, katakanlah Prabowo sudah mendeklir diri didukung oleh partai ini, maka Anies itu bisa dibandingkan dengan Prabowo. Kalau misalnya Ganjar atau Puan sudah diusulkan oleh sekelompok partai tertentu, maka Anies itu bisa dibandingkan dengan ini, dengan calon ini. Tapi kan sekarang belum ada. Jadi pertanyaan itu tidak relevan. Ya. Hanya sekedar kilasan aja. Ya. Sekarang yang menjadi masalah kalau kita berbicara tentang Anies, apa sih alasan rasional Anda atau analisis Anda sehingga membuat semacam asumsi ya, membuat asumsi bahwa Anies itu akan bisa menang di dalam kontestasi pemilihan presiden 2024? Kalau Anda memposisikan saya bahwa Anies itu menang, ya saya sendiri juga merasa optimis bahwa Anies itu akan menang. Lalu pertanyaan Anda, apakah yang membuat Anies itu menjadi menang? Saya kira spirit sejarah gitu. Sejarah membutuhkan Anies gitu. Meskipun dibolak-balik bagaimana, misalnya kalau sejarah sudah mestakung ya, semesta mendukung, Anies terpilih ya terpilih. Itu nggak ada yang menolak nanti. Keharusan sejarah ya. Sejauh mana sejarah membutuhkan sosok. Tapi kalau kemudian sejarah tidak bisa memenuhi tuntutan dan orang yang tepat, maka bangsa ini akan terpuruk. Kebutuhan. Apakah kita ingin menjadi bangsa yang terpuruk? Apakah kita ingin membangun rumah kita, ya, dan diserahkan kepada tukang-tukang yang tidak profesional, yang tidak mengerti apa cara memaku, apa cara menyusun bata? Nggak mungkin dong. Itu rasional. Karena itu secara rasional, kenapa Anies itu punya peluang untuk menang? Ya karena sejarah membutuhkan. Karena bangsa ini sedang membutuhkan sosok Anies. Jadi hukum sejarah menurut saya mengatakan Anies itu akan terus running well. Ya, persoalan nanti menang atau kalah itu takdir yang menentukan. Dan kita mungkin punya optimisme.
kita mungkin secara rasional membutuhkan Anies. Objektif bangsa, kondisi objektif bangsa membutuhkan Anies. Tetapi at the end, kita ada yang tahu. Emang kita peramal, iya kan? Ya. Kalau peramal ya. mungkin saja mengatakan begitu. Tetapi Iya, kan banyak peramal juga ini. Salah meramalkan sesuatu. Karena itu Iya. seorang intelektual itu tidak boleh menjadi peramal. Prakira bolehlah, prakira, optimisme bolehlah, gitu kan. Tapi tidak bisa menentukan masa depan. Yang menentukan masa depan itu yang di atas sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha mengetahui dan Maha perkasa, Maha segala Maha. Kita harus gantungkan itu cita-cita dan optimisme kita itu kepada Allah. Oke, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Mas Fatkur Rahman, atau yang akrab dipanggil Mas Oong karena berasal dari Madura. Nah, semoga apa yang telah disampaikan, obrolan tadi, bisa memberikan gambaran atau bisa memberikan wacana lain bagi pemirsa semua.